Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar, sahabat sehat? Semoga pagi hari ini membawa semangat baru, harapan baru, dan tentunya kesehatan yang terus terjaga. Terima kasih sudah klik video ini. Di sini, kita akan ngobrol bareng tentang kebiasaan pagi yang kelihatannya sepele, tapi ternyata bisa diam-diam menaikkan gula darah secara drastis. Pernah nggak bangun tidur rasanya segar, tapi beberapa jam kemudian badan lemas, kepala pening, dan jantung berdebar? Padahal tadi pagi cuma sarapan roti dan kopi. Hati-hati, bisa jadi itu bukan kelelahan biasa, tapi tanda gula darah melonjak tanpa disadari. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, ya. Karena di channel ini, kita akan bahas banyak hal penting seputar kesehatan, kebiasaan sehari-hari, dan nasihat dari para ahli serta sesepuh yang sudah mengalami semuanya. Yuk, jadi bagian dari keluarga sehat kita di sini. Di usia muda, mungkin kita belum terlalu peduli dengan angka gula darah. Tapi begitu menginjak usia 40-an ke atas, banyak orang mulai merasakan gejala aneh. Cepat haus, mudah lapar, sering buang air kecil, dan tubuh terasa capek terus. Padahal kalau dicek, loh kok gula darahnya tinggi? Gula darah tinggi bukan hanya karena makan manis-manis saja. Ternyata, ada kebiasaan pagi yang dilakukan hampir semua orang, yang tanpa sadar bikin tubuh kaget dan memicu lonjakan glukosa. Seorang sesepuh dari Jawa Timur pernah berkata, pagi itu waktunya mengisi, bukan membebani. Tapi kalau isinya salah, tubuhmu akan melawan pelan-pelan. Lalu, apa saja kebiasaan pagi itu? Yuk, kita kupas satu persatu. 1. Langsung minum kopi manis tanpa sarapan seimbang. Pagi hari, mata baru terbuka, dan sebelum sempat menyentuh air putih, tangan langsung meraih secangkir kopi panas. Bagi sebagian orang, ini adalah ritual wajib. Kalau belum ngopi, kepala masih berat, kata mereka. Tapi tahukah kamu, kebiasaan sederhana ini, apalagi jika dilakukan sebelum perut terisi makanan bergizi, bisa jadi pemicu lonjakan gula darah yang drastis. Kopi sendiri sebenarnya bukan masalah besar. Bahkan kopi hitam tanpa gula punya manfaat kesehatan jika dikonsumsi dengan bijak. Tapi yang jadi masalah adalah kebiasaan minum kopi manis dalam keadaan perut kosong. Baik itu kopi sachet yang sudah dicampur gula dan krimer, kopi susu kekinian, ataupun kopi hitam yang ditambahkan gula berlebihan. Semuanya bisa memicu respons glukosa tubuh secara tiba-tiba. Mari kita bahas kenapa ini berbahaya. Saat bangun tidur, kadar insulin tubuh kita cenderung rendah, karena tubuh belum menerima asupan makanan sejak malam. Jika langsung diberi minuman bergula tanpa ada pengaman, berupa makanan berserat atau protein, maka glukosa dari minuman itu akan langsung masuk ke aliran darah. Tanpa hambatan, tanpa penyangga. Hasilnya, gula darah melonjak cepat. Lalu, setelah beberapa jam, ketika insulin mulai bekerja keras menurunkan lonjakan itu, tubuh tiba-tiba kehabisan tenaga karena glukosa turun drastis. Efeknya mirip roller coaster. Kamu akan merasa lemas, gemetar, bahkan pusing padahal baru beberapa jam mulai beraktivitas. Ini adalah tanda bahwa tubuh sedang mengalami fluktuasi gula darah yang tidak sehat. Kisah nyata datang dari Pak Rahmat, usia 50 tahun. Seorang pekerja gudang yang sejak muda terbiasa minum kopi manis setiap pagi tanpa sarapan. Awalnya ia merasa ini membuatnya lebih fokus dan kuat bekerja. Tapi setelah usia 45, tubuhnya mulai cepat lelah, sering merasa lapar cepat, dan sering buang air kecil. Setelah periksa ke dokter, ternyata kadar gula darahnya sudah diambang prediabetes. Dan sumber masalahnya? Pola sarapan yang keliru selama bertahun-tahun. Dokter spesialis penyakit dalam yang menangani beliau berkata, banyak pasien diabetes yang tidak sadar bahwa penyebab awalnya adalah kebiasaan sarapan manis tanpa makan seimbang. Lalu, bagaimana cara memperbaikinya? Kita bisa tetap menikmati kopi, tapi harus tahu kapan dan bagaimana. Idealnya, minumlah air putih terlebih dahulu setelah bangun tidur untuk membantu rehidrasi. Setelah itu, konsumsi makanan ringan yang mengandung serat atau protein, seperti buah, telur rebus, atau roti gandum. Jika ingin minum kopi,
Hindari tambahan gula atau gunakan pemanis alami seperti stevia dalam jumlah sangat kecil. Jangan jadikan kopi manis sebagai sarapan utama. Itu hanya akan membuat tubuh kenyang semu dan memicu ketergantungan. Satu lagi pesan dari seorang sesepuh di kampung saya, yang juga mantan penderita diabetes. Pagi itu waktunya menyiapkan tenaga, bukan membakar mesin dengan gula. Karena itu, yuk mulai ubah kebiasaan kecil ini. Jangan jadikan kopi manis sebagai teman pertama tubuh saat bangun tidur. Tubuhmu butuh yang lebih menyehatkan untuk bisa bertahan sepanjang hari. Kalau kamu sayang tubuhmu, berikan ia nutrisi, bukan beban. 2. Sarapan terlalu manis, roti tawar, sereal, dan selai. Coba ingat-ingat, apa menu sarapan yang paling sering kamu konsumsi akhir-akhir ini? Kalau jawabannya adalah roti tawar dengan selai, sereal coklat, kue manis, atau bahkan pankek dengan madu berlimpah, maka kamu sedang berjalan di jalan yang licin menuju kenaikan gula darah tanpa sadar. Sarapan memang penting, tapi sarapan yang salah justru bisa menimbulkan efek sebaliknya. Apalagi kalau terlalu banyak mengandung karbohidrat sederhana dan gula tambahan, tanpa diimbangi serat, lemak sehat, dan protein. Kebanyakan dari kita memilih menu yang cepat dan praktis. Roti tawar putih yang empuk, ditambah selai stroberi atau kacang, terlihat lezat dan sederhana. Tapi, roti tawar putih adalah sumber karbohidrat dengan indeks glikemik tinggi. Artinya, saat masuk ke tubuh, roti ini cepat dipecah menjadi glukosa dan masuk ke aliran darah. Ditambah lagi dengan selai yang mengandung banyak gula, maka efeknya seperti menyiram bensin ke api, gula darah naik drastis dalam waktu singkat. Begitu juga dengan sereal yang banyak dijual di pasaran. Meskipun diiklankan sebagai makanan sehat, sebagian besar sereal kemasan sebenarnya sudah ditambahkan gula dalam jumlah tinggi dan rendah serat. Apalagi sereal rasa coklat, madu, atau buah-buahan kering buatan. Cerita nyata datang dari Bu Lilis, ibu rumah tangga berusia 47 tahun. Ia terbiasa sarapan dengan sereal manis karena merasa itu praktis dan cukup mengenyangkan. Tapi dalam beberapa bulan, ia mulai merasa cepat lapar sebelum jam 10 pagi, mudah mengantuk, dan saat diperiksa, gula darah puasanya meningkat. Setelah berkonsultasi ke ahli gizi, ternyata sereal yang selama ini dikonsumsinya menyebabkan fluktuasi glukosa yang tajam setiap pagi. Ahli gizi menjelaskan bahwa ketika kita mengonsumsi makanan manis tinggi karbohidrat di pagi hari, insulin dipaksa bekerja keras untuk menurunkan lonjakan gula darah itu. Dalam jangka panjang, kerja insulin yang berlebihan ini akan menyebabkan resistensi insulin, jalan awal menuju diabetes tipe 2. Efek lainnya, kamu merasa lapar terus sepanjang hari. Energi cepat habis. Mood naik turun, mudah marah. Berat badan naik tanpa sebab yang jelas. Sesepuh di kampung saya pernah berkata sambil menunjuk anak muda yang sarapan pakai roti dan teh manis. Kalau pagi-pagi kamu kasih tubuhmu gula semua, nanti siang dia minta balas. Lemes, letih, lapar lagi. Solusinya? Bukan tidak boleh makan roti atau sereal, tapi ubah jenis dan kombinasinya. Berikut beberapa alternatif sarapan sehat yang lebih stabil untuk gula darah. Ganti roti tawar putih dengan roti gandum utuh. Ganti sereal manis dengan oatmeal polos ditambah irisan buah segar. Tambahkan telur rebus, alpukat, atau kacang-kacangan untuk meningkatkan asupan protein dan lemak sehat. Hindari jus buah dalam kemasan. Lebih baik makan buah utuh agar dapat seratnya. Sarapan bukan soal kenyang cepat, tapi energi yang tahan lama dan tidak membebani tubuh. Jika kamu terbiasa sarapan manis, tubuhmu akan terbiasa dengan fluktuasi energi yang tidak stabil. Dan lama-lama, kamu akan bergantung pada camilan manis atau kopi manis lagi untuk mengembalikan tenaga. Siklus ini terus berulang, sampai tubuhmu lelah dan mulai protes, dengan kadar gula darah yang diam-diam merangkak naik. Mulai sekarang, yuk sayangi tubuh sejak pagi hari. Ganti sarapan yang manis-manis dengan menu seimbang. Nggak harus mahal, cukup tahu mana yang memberi energi baik dan mana yang hanya membuat tubuh panas sebentar, lalu drop. Karena sarapan adalah pondasi. Dan pondasi yang salah bisa merobohkan bangunan kesehatan kita pelan-pelan. 3. Tidak bergerak setelah sarapan. Bayangkan ini, kamu bangun pagi, lalu langsung makan nasi uduk, lontong sayur, atau bahkan roti dan kopi.
Habis itu, duduk lagi, nonton TV, main HP, atau rebahan sebentar karena masih ngantuk. Mungkin terdengar biasa, ya? Tapi tahukah kamu bahwa tidak bergerak setelah sarapan adalah salah satu penyebab tersembunyi lonjakan gula darah di pagi hari? Tubuh kita dirancang untuk bergerak. Bahkan, sejak zaman dulu, manusia sarapan bukan untuk duduk diam, tapi untuk mengisi tenaga agar bisa berburu, bertani, atau berjalan jauh. Aktivitas setelah makan adalah bagian alami dari metabolisme manusia. Tapi sekarang, gaya hidup kita berubah. Banyak orang sarapan lalu langsung duduk di depan komputer, menyetir, atau kembali tidur. Inilah yang secara perlahan membuat gula darah sulit dikendalikan. Kenapa ini bisa terjadi? Setelah makan, tubuh mulai mencerna makanan dan menyerap glukosa dari karbohidrat. Glukosa ini seharusnya segera digunakan sebagai energi oleh otot-otot kita. Tapi kalau ototnya tidak dipakai, karena kita diam saja, maka glukosa akan tetap berada di dalam darah. Insulin, hormon yang bertugas menurunkan gula darah, akan bekerja keras untuk memindahkan glukosa ke sel-sel tubuh. Tapi karena tidak ada aktivitas fisik, sel tubuh jadi kurang responsif. Lama-kelamaan, ini bisa menyebabkan resistensi insulin, yang akhirnya berujung pada diabetes. Cerita nyata datang dari Pak Dedi, 53 tahun. Ia adalah pensiunan PNS yang punya kebiasaan duduk santai atau langsung tidur-tiduran setelah sarapan. Katanya, biar makanan cepat turun. Tapi justru yang turun adalah daya tahan tubuhnya. Setelah beberapa bulan, ia mulai merasa sering pusing dan cepat lapar. Saat dicek ke dokter, gula darah puasanya mencapai 180 mg/dl. Padahal, menurutnya, ia tidak makan manis. Dokternya menjelaskan, bukan hanya apa yang dimakan, tapi juga apa yang dilakukan setelah makan yang menentukan kestabilan gula darah. Kabar baiknya, perubahan kecil bisa membawa dampak besar. Studi menunjukkan bahwa berjalan kaki ringan selama 10-15 menit setelah makan bisa menurunkan lonjakan gula darah hingga 30%. Bahkan gerakan ringan seperti menyapu, menyiram tanaman, atau naik turun tangga sudah sangat membantu tubuh dalam menyerap glukosa dengan lebih efisien. Sesepuh di desa tempat saya tinggal pernah menasihati cucunya. Kalau habis makan terus duduk, gula darah naik. Tapi kalau kamu jalanin hidup dengan langkah, umurmu jadi lebih panjang. Masalahnya, banyak orang berpikir bahwa olahraga harus berat, harus jogging atau angkat beban. Padahal, tubuh hanya butuh gerakan alami setelah makan. Nggak harus keluar rumah. Bahkan berdiri dan jalan mondar-mandir di rumah pun sudah jauh lebih baik daripada duduk diam. Berikut ini beberapa saran aktivitas ringan setelah sarapan. 1. Jalan kaki keliling halaman atau lorong rumah selama 10 menit. 2. Beres-beres dapur atau menyapu lantai. 3. Naik turun tangga pelan-pelan. 4. Menyiram tanaman sambil berdiri. 5. Menyetrika atau melipat baju sambil berdiri. Jika kamu punya orang tua atau saudara yang sering duduk lama setelah makan, beritahu mereka. Ajari bahwa bergerak setelah makan bukan berarti harus olahraga keras, tapi mengaktifkan otot agar gula darah bisa diproses dengan optimal. Dan jangan lupa, hindari langsung tidur setelah sarapan. Ini kesalahan fatal yang sering dilakukan lansia dan orang yang kerja dari rumah. Makan, kenyang, lalu tidur. Padahal saat tidur, metabolisme melambat dan glukosa tidak digunakan. Inilah yang membuat gula darah bisa naik tiba-tiba saat bangun. Pagi adalah waktu emas. Kalau digunakan dengan baik, tubuh akan membalasnya dengan energi, semangat, dan kesehatan. Tapi kalau pagi diisi dengan kebiasaan pasif, gula darah naik, tubuh lesu, dan semangat hilang. Mulai sekarang, ubah sedikit saja rutinitasmu. Setelah sarapan, berdirilah. Bergeraklah. Bantu tubuhmu menggunakan energi dengan baik. Karena usia boleh bertambah, tapi tubuh harus tetap sigap, sehat, dan awet. Sahabat sehat, pagi hari adalah waktu yang sangat penting. Apa yang kita lakukan di pagi hari akan menentukan bagaimana tubuh kita bekerja sepanjang hari. Kebiasaan kecil seperti sarapan yang tepat, minum yang bijak, dan gerak ringan bisa menjadi kunci untuk menjaga gula darah tetap stabil dan hidup lebih panjang. Mari mulai dari sekarang.
Ganti kopi manis dengan air putih dan buah, pilih sarapan yang mengandung serat dan protein, dan luangkan waktu 10 menit untuk jalan santai. Bukan karena kita sedang sakit, tapi karena kita sedang menjaga diri agar tetap sehat dan bisa hidup lebih lama bersama orang-orang tercinta. Kalau video ini bermanfaat, bagikan ke orang tua, pasangan, atau teman-temanmu. Karena bisa jadi, satu kebiasaan pagi yang sederhana, menyelamatkan mereka dari bahaya diabetes. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video penuh makna selanjutnya.